Sobat Serum, di sini Vini saya akan bahas jika Zoro akan membangkitkan kemampuannya juga atau awakening sama seperti Luffy Sencho. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, semuanya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis karena akan sangat terlihat orang yang baca judul langsung komen dengan orang yang sudah menontonnya sampai akhir. Jadi pastikan agar tidak ada informasi yang miss, kalian tonton sampai selesai dahulu. Oke, seperti yang kita tahu nih, apa yang terjadi kepada Luffy di chapter terbaru, ya walaupun memang masih belum jelas apa, tapi setidaknya dia dalam keadaan yang dimatikan dahulu oleh Oda Sensei dan akhirnya dia dibangkitkan di sana juga, atau mungkin ini bisa kita bilang ya lebih ke arah mati suri lah, karena jarak dari kalah pertama dengan hidup kembali tidak terlalu lama. Tapi satu yang Oda fokuskan di chapter itu adalah semua orang yang bilang jika kapten kita alias Luffy Sencho telah mati. Lalu kira-kira dengan hal ini, apakah ada hubungan dengan Babang Zoro Juro? Apakah nanti Zoro juga akan awakening sama seperti kaptennya? Pasti dari sini nih langsung banyak yang bilang, lah bang, Zoro kan bukan pengguna buah iblis, masa dia awakening sih, kacau amat. Coba kita artikan dahulu awakening ini secara harfiah. Dia mempunyai arti sebagai kebangkitan. Contohlah satu hal yang jelas, selain Luffy yang awakening di sini adalah sayap Raja Bajak Laut satunya alias Babang Sanjay. Dia lama kita ketahui sebagai modifikasi dari Germa, tapi selama ini kita masih menganggap jika Sanji ini murni manusia biasa. Hingga akhirnya di Wano Kuni ini dia dibangkitkan atau modifikasi dari Germanya berhasil keluar dengan aktifnya exoskeleton tersebut. Itu pun karena satu trigger yang dia dapatkan dari Red Suit-nya. Jadi hal itu bisa kita bilang juga sebagai awakening juga. Dan yang terbaru adalah Luffy Sencho sendiri atau kaptennya yang awakening di chapter 1043 lalu. Nah, tapi bukankah kita juga melihat antara Luffy dan Babang Zoro atau sang tangan kanannya, orang terdekat dari Luffy ini selalu diparalelkan satu sama lain, terutama ya kita ambillah dari arc Wano Kuni ini saja. Mereka bahkan dibuat dalam keadaan yang sama persis, tidak sadarkan diri. Bahkan gambaran atau desain dari Oda-nya pun persis sama antara Luffy dan juga Babang Zoro. Dan seperti yang kita tahu juga, banyak yang bilang Wano Kuni adalah arc dari Zoro dengan beberapa hal yang ada di dalamnya. Tapi dari awal mulainya Wano Kuni pun dimulai dengan kedua orang ini yang bersama-sama kan. Bahkan Oda membuat dari desain pakaian mereka saja dengan logo matahari. Atau bisa kita bilang Zoro dan Luffy adalah mereka berdua ini daun atau fajarnya bagi Wano Kuni. Nah, Wano Kuni sendiri adalah sebuah arc dengan latar belakang yang sangat kuat yang terjadi karena satu karakter yaitu Kozuki Oden. Ya walaupun tidak 100% sih, tapi dari Oden lah dialah yang buat Wano seperti sekarang. Mulai dari peninggalannya sebagai Kozuki atau juga dengan informasinya dengan Roger, lalu bagaimana juga dia gagal mengalahkan Kaido, itu semua Oda dan Oden representasikan adalah aspek dari Oden sendiri. Lalu Oda pun akhirnya mewariskan hal tersebut dari Oden kepada kedua orang kita, Zoro dan Luffy. Seperti contohlah, Oden dia melihatkan sifat yang ingin bebas dan suka bertualang. Sama persis dengan apa yang Luffy lakukan juga kan. Lalu juga keduanya, Oden dan Luffy memiliki 9 orang yang berada di bawahnya. Luffy dengan bajak laut topi jerami yang sekarang mereka mempunyai 9 kru, dan juga Oden dengan para sekabarnya yang berjumlah 9 orang juga. Kaido pula membandingkan kekuatan Luffy dengan tekad dari Oden sebelumnya. Keduanya, Luffy dan Oden punya voice of all things juga, dan mereka mempunyai sifat yang sangat mirip juga. Mereka ceroboh dan juga egois. Lalu jika kita bandingkan dari sisi Babang Zoro, keduanya seorang pendekar pedang. Bahkan Zoro dan Oden berhasil melukai Kaido menggunakan pedangnya, ya jika kita bilang secara enma lah karena dimiliki oleh Zoro. Keduanya pula walaupun sehebat itu, mereka bukan menjadi kapten dan mereka berada di bawah bajak laut yang sangat hebat. Hubungan Zoro dan Hiyori ini awalnya mirip persis banget dengan hubungan Oden dan Toki awal mereka bertemu. Oden yang
yang luka lalu dia dirawat dan Toki lah yang merawatnya. Sama seperti ketika Zoro yang terluka juga dan akhirnya dirawat oleh Hiyori. Bahkan beberapa gambar pun merepresentasikan kemiripan mereka antara Luffy, Zoro dengan Kozuki Oden. Lalu dari sisi orang-orang Wano Kuni ini sendiri pun mereka bertemu dengan sahabat-sahabat terdekat dari Kozuki Oden sendiri. Seperti kakek Kyo lah, dia sahabat dekat dari Oden dahulunya yang kita lihat sekeren apa dia dulu, tapi akhirnya dia bertemu dengan Luffy di penjara Udon dan dia pun akhirnya mengikutinya. Zoro pun di satu sisi dia tidak sengaja bertemu dengan Tonoyasu dalam perjalanan yang kita tahu lah ya, dia adalah orang penting yang bernama Shimotsuki Yasui. Keduanya juga berhubungan kuat dengan anak dari Oden ini sendiri, Luffy dengan Momonosuke dan Zoro dengan Hiyori. Keduanya memiliki interaksi langsung dengan anggota pertama dari Scabbers Oden, Kinemon dan Denjiro. Bahkan keduanya pula, Zoro dan Luffy, dia merasakan hal buruk terhadap apa yang menjadi major atau hal utama di Wano Kuni ini, dimana isu yang satunya adalah dari Luffy yang terjebak di penjara. Dia akhirnya bisa melihat bagaimana Wano begitu hancur dari dalam, harga dirinya sudah rusak sekali atau tekad keberanian para samurainya telah rontok setelah dihajar oleh Kaido. Ini saja sebenarnya sudah jadi satu kunci kenapa Wano Kuni bisa seburuk sekarang. Makanya Kaido pun di chapter baru dia bilang juga bahwa rakyat Wano lah yang memang ingin kalah karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dimana di satu sisi Zoro pun merasakan hal yang sama dari orang-orang di kota Ebisu, bahwa mereka hanya bisa tertawa apapun yang terjadi akibat apa yang Kaido sebelumnya buat, alias sebuah iblis smile. Dan juga beberapa hal yang Oda bikin mirip pada keduanya adalah seperti mereka lah yang menolong Otama dan mereka yang bersama dari awal, lalu mereka pula yang memulai serial arc di Wano Kuni ini. Luffy yang berani menentang anak buah Kaido bersama dengan Zoro pertama kali, tampilan mereka yang sama pula saat memasuki kota Bakura, atau kesamaan saat Luffy dihajar di Udon dan Zoro dihajar oleh Kamazo alias Killer. Mereka pula dilihatkan latihan di Wano Kuni, Luffy dengan advance dari Busosokunya dan Zoro dengan pedang Enma-nya. Semua itu Oda paralelkan dan sama persiskan kepada kedua orang ini dibandingkan kru Luffy yang lainnya. Dimana barusan kita bahas dari sisi build up cerita di Wano Kuni dan sekarang akan kita bahas momen intinya alias pertarungan di Onigashima. Dimana Oda pun lagi-lagi membuat hal yang sama antara Luffy dan Babang Zoro only. Hanya Luffy dan Zoro lah orang yang berhasil memberikan luka atau damage yang signifikan tubuh dari Kaido. Luffy dengan retroknya lah sekali di awal, lalu juga dengan House Konohaki selanjutnya dan hingga yang terbaru-terbaru kemarin. Dan Zoro dengan asurannya berhasil meninggalkan bekas luka permanen ke tubuh Kaido itu. Bahkan ingat, itulah yang Kaido sendiri katakan luka ini akan menjadi permanen. Dari serangan-serangan tadi, keduanya Luffy dan Zoro terkonfirmasi mereka bisa menggunakan House Konohaki untuk menyerang. Serta kita lihat juga bagaimana saat Luffy dikalahkan oleh Kaido dan Zoro pula yang terluka hingga menjadi mumi sebelumnya. Keduanya bahkan kembali disembuhkan atau normal kembali dalam waktu yang terbilang bersamaan. Luffy dengan diberikannya daging dan Zoro dengan diberikannya obat manjur milik suku Ming. Serta kakek Kyo pula membandingkan Zoro dan Luffy dengan hal dari masa lalu atau pahlawan lah dari masa lalu. Dia membandingkan Zoro dengan Uchimaru dan bahkan lebih jauh lagi dengan Ryuma, pahlawan dari Wano Kuni di beberapa abad yang lalu. Lalu juga dia melihat Luffy sebagai sosok dewa penjaga atau guardian deity yang bisa kita sebut sebagai Wisdom King. Mereka pula, Zoro dan Luffy, yang mendapatkan respect dari supernova yang lain di atas Onigashima dan oleh Yonkou, Kaido, serta Big Mom juga. Mulai dari awal lah ketika Luffy berhasil melukai Kaido dengan retroknya, kita lihat perbincangan para supernova di sini. Atau saat Luffy beradu dengan Kaido di House Konohaki, bagaimana Torao yang kaget sekali Luffy bisa melakukan hal tersebut, hingga akhirnya Kaido sendiri yang sangat respect kepada Luffy dengan apa yang dia lakukan. Dan
di satu sisi juga alias Babang Zoro, saat dia berhasil menebas tubuh Kaido, kita lihat bagaimana reaksi dari para supernova yang kaget. Dan bukankah satu-satunya serangan yang harus dihindari oleh Kaido dan Big Mom yang mengomentari itu adalah serangan dari Babang Zoro. Loh, kok Big Mom bisa tahu ya seberapa berbahayanya serangan Hiryukae dari Zoro ini? Ya jelaslah Big Mom ini seorang Yonkou, jadi nggak aneh lah jika dia pasti tahu akan hal itu. Atau saat Zoro yang berhasil melukai Kaido, yang kita lihat reaksi Lau yang sekaget-kaget seperti itu, dan Kaido sendiri yang memuji kehebatan dari Zoro dan tahu satu ultimate dari apa yang Zoro lakukan bahkan ketika melawan kedua Yonkou. Ya tentu saja saat dia menahan serangan Hakai dari Kaido dan Big Mom di puncak Onigashima. Lihat reaksi para Yonkou yang ini benar-benar kaget banget. Walaupun ya Zoro hanya menahan sebentar saja, tapi itu berdampak sangat luar biasa. Ibaratlah Kobe yang nahan serangan Akainu di Marineford dan Shanks yang bilang itu adalah a moment of courage, satu detik yang mengubah masa depan, dan itulah yang Zoro lakukan di sini. Nah, dengan semua hal yang udah tampilkan barusan terkait bagaimana Luffy dan Zoro benar-benar dibikin sama persis sekali, apakah mungkin juga nanti Zoro setelah pingsannya dan ditolong oleh Franky, dia akan bangkit kembali? Tapi entahlah apa yang akan dia lakukan nanti. Tapi fokusnya di sini adalah pola yang udah buat sama persis di antara Luffy dan juga Babang Zoro. Serta ingat juga jika Wano Kuni banyak yang bilang arc dari Zoro, dan memang hampir juga dilihatkan garis darah dari Zoro ini sebenarnya oleh siapa. Jadi apakah Zoro akan berakhir terkapar begitu saja? Ya memang jawaban paling masuk akal pun bisa, karena dia sedang terluka sangat parah sekali, apalagi akibat obat dari Sukuming. Tapi ingat juga bahkan Luffy dibuat mati oleh Oda, jadi hal tersebut sebenarnya masih mungkin saja. Ini saya bilang ya bukan berkata sebagai fanboy Zoro, tapi lebih ke paralel yang Oda kaitkan antara keduanya. Serta satu hal penting juga nih yang mungkin bisa menjadi foreshadow adalah Sukuming tersebut atau Tristan dan juga Miyagi, mereka tidak begitu yakin dengan obat yang dibuatnya tersebut. Mereka cuma bilang katanya obatnya akan memberikan dampak 2 kali rasa sakit dibandingkan sebelumnya, tapi mereka juga tidak begitu yakin. Jangan-jangan ini juga bisa menjadi kunci untuk awakening atau kebangkitan dari Babang Zoro. Menarik sekali. Atau jangan-jangan orang yang akan awakening dan dia adalah Joy Boy ini sendiri adalah God the Usopp kita. Ingat di chapter terakhir Usopp tidak diperlihatkan ada di mana, alias tidak jelas lah. Dan Zunisha sendiri dia berkata orang itu Joy Boy ada di sana. Ya panel emang nunjukin Luffy sih, tapi kalau Oda ini tukang prank, siapa tahu ternyata yang tunjukin adalah Usopp yang tidak tampil di sana. Atau juga dari kata-kata Zunisha terkait Drums of Liberation atau genderang kebebasan, jika kalian tahu juga Oda pernah bilang beberapa favorit panel yang pernah dia gambar, dan salah satunya adalah pesta api unggun di Skypiea lalu. Dan di gambar yang cukup keren itu kita bisa melihat bagaimana Oda menghubungkan Luffy dengan Nika dari gambaran yang sangat mirip sekali. Yang kita lihat juga Usopp ada di sebelah Luffy tersebut, dan dialah satu-satunya orang yang terlihat memukulkan gendang. Dan jika dilihat sound effect yang terjadi di situ, itu pula adalah dentuman genderang atau disebut sebagai Drums of Liberation lagi. Dan jika kita zoom in lebih dalam lagi, di satu sisi saja alias siluet dari Usopp, di situ diperlihatkan hanya dialah satu-satunya yang digambarkan tersenyum oleh Oda Sensei. Dan senyumnya pula sama seperti Luffy di chapter 1043 kemarin. Jangan-jangan dialah sang The Joy Boy. Wadaw, enggak deng. Ingat ini bercanda doang lah biar tidak terlalu serius, tapi ya kayaknya keren juga ya kalau benar-benar seperti itu. Nah jadi itulah untuk video kali ini alias hubungan dari Babang Zoro dan Luffy yang mungkin juga akan membuat Zoro bangkit di Wano Kuni. Nah kira-kira kalau menurut kalian apa sih plot yang paling kalian suka? Kalian bisa langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.